Kain. Video kira tuh. Geus. Oke. Wah, Naon ieu teh? orangnya Ya. Bapak lagi ngapain, Pak? yang kopi Kopi. di rumah di Wisma Kerkopen, bukan rumah Kerkopen. Nah, Wisma Kerkopen. bahan makannya besar banget tapi kompornya sekecil itu, Pak. Ini cukup untuk memuaskan hati yang terluka. Es. Ini kenapa namanya Kerkoven, Pak ya? Untuk memperingati lah, memperingati Kerkoven berjasa mungkin. Ini bening. Airnya minumnya ini. Biasanya kompor ini bisa memanaskan air itu 10 menit. Jadi setengah liter air itu bisa matang dalam waktu 10 menit. Ya, dan Bismillah. Kita tunggu 10 menit. Ya, Wisma Kerkoven Observatorium Boscha dibangun sekitar tahun 1922-an lah ya, 1922, karena diinisiasi pertama kali ini tahun 1921. Belum yang besar, tapi masih terkontrol yang kecil dan beberapa rumah-rumah kecil, rumah dinas pegawai, terus rumah dinas peneliti dan tukang-tukang. Salah satu bangunan yang pertama kali dibangun itu adalah workshop yang nanti ada di atas di sana itu. Ketika kita masuk ada workshop sebelah kanan. Bangunan yang paling ujung ada 3 bangunan. Bangunan yang pertama yang paling kanan itu bangunan yang pertama kali dibangun workshop itu. Jadi kata Prof Dani kemarin sebelum bangun itu semua kan dirakit di sini. Jadi workshop itu yang pertama kali dibangun untuk pembangunan komplek observatorium Boscha ini. Itu kerennya. Jadi tahun 2021 itu mulai diinisiasi, dan yang menariknya adalah beberapa tahun sebelum ini dibangun, lokasi ini adalah tempat pengujian Pusat Penelitian Meteorologi dan Geofisika BMKG-nya Hindia Belanda. Jadi kalau kita lihat di sebelah sana di atas ada kayak menara-menara putih. Nah, itu adalah dulu alat untuk mengecek curah hujan. Jadi di Bandung ketika itu ketahuan, oh curah hujannya seperti apa. Nah, jadi sebetulnya tidak repot juga ketika Boscha ketika itu punya dengan Kerkoven ponakannya punya ide untuk bikin sebuah observatorium, tidak kerepotan nyarinya di mana ya lokasinya, karena ternyata lokasi ini sudah menjadi tempat pengecekan meteorologi dan geofisika. Nah, karena sudah ketahuan suhunya, cuaca segala macam, jadi diputuskan di sini. Nah, Boscha tidak asal-asalan ketika mau bikin ini, dia nyari orang belum cocok lah. Akhirnya pada tahun ya 1920-an, 1919-an lah, terus segituan itu datang foto. Dia astronom, datang foto, dan foto dipanggil ke Malabar ke perkebunan Boscha.
diajak ngobrol. Ya udah, kamu daripada waktu itu sebelumnya mau bikin observatorium juga di Batavia atau di mana saya lupa lagi, tapi di luar Bandung, dan itu gagal. Dan berputus asa, dan terdengar oleh bosnya, dipanggil ke Malabar, ke perkebunan teh, diajak ngobrol. Udahlah, kamu bantuin saya aja. Dan dibantuin lah. Akhirnya mereka ngobrol-ngobrol-ngobrol, dan jadilah ini 1920 1921. Ini pertama kali dibuka itu tahun 23, 1 Januari 1923. 1924 itu sudah mulai dipergunakan untuk apa? Untuk meneropong bintang, untuk mengobservasi benda-benda langit di Hindia Belanda ketika itu. Dan sekitar tahun 2627 mulai didatangkan teropong Zeiss Jena yang besar itu. Bercatatan itu ada yang bilang itu beratnya 13 ton, ada yang bilang 17 ton, entah mana yang benar, tapi yang pasti ini besar banget. Konstruksinya pun sangat luar biasa, elektrifikasi semua, dan sampai sekarang masih berfungsi dengan baik dan benar. Kemarin ngobrol dengan Ibu Yatni, ini sangat presisi, bahkan untuk membersihkan teropong yang besar aja itu ada tekniknya, dan itu bisa dibersihkan manual. Jadi ternyata memang sudah dipikirkan melintas zamannya gitu, si teropong bintang ini luar biasa. Ini ini sekilas saja. Dan ini kalau dulu, ini air udah matang belum? Ini woodnya yang di vegetasinya rapat nih, itu ke atas. Nah, si teropong bintang yang observatorium itu di atas sana tuh, kelihatan putih di sini. Ini wisma-nya enak juga, dingin. Nah, sekarang batasnya jelas bahwa batas si kawasan observatorium ini sekarang di benteng. Di bawah itu kelihatan bentengnya ada. Jadi batas tanahnya itu sekarang kelihatan di benteng. Kalau dulu menyatu dengan tanah warga, sekarang ini kepemilikannya di bawah ITB. Jadi mahasiswa ITB jurusan astronomi, mereka prakteknya di sini. Malam pun ada sekitar 15 orang lah, ada 3 kelompok. Mereka sedang mengamati bintang menggunakan teleskop yang kecil, tapi bentengnya sekarang benteng. Jadi batas tanah yang teropong bintang besar milik kita ini sekarang di benteng untuk membatasi dengan sekarang perkampungan sudah semakin padat. Kalau malam itu cahayanya banyak, lebih ramai kayak kita lihat TV live. Ini ternyata ini vegetasinya heterogen. Kalau malam dari atas itu ada melati, pagi-pagi tadi subuh. Satwa masih banyak, tupai ada, pasti tupai ada. Terus tadi malam kita simpan makanan di meja depan, pagi-pagi sudah habis, udah koyak si kemasannya. Mungkin ada anjing atau binatang lain yang memakan itu. Bisa dibayangkan 100 tahun yang lalu observatorium ini seperti apa, daerah ini seperti apa. Sekarang aja kalau mungkin sampai masih 10 tahun yang lalu masih hening di sini. Sekarang udah ramai. Motor aja udah kedengaran, kalau dulu enggak. Dengan segar dan pohon-pohon besar seperti ini. Ada beberapa pohon yang besar yang mungkin sama tuanya dengan bangunan komplek ini. Tupai, itu burung dalam satu pohon.
Kita cek kopinya. Nah, kalau dilihat ini itu adalah bangunan paling selatan Wisma Coven ini. Sebelah utaranya ada teropong yang tiga atau 6 ya, 3 atau 5 gitu. Sebelah sana itu pos. Ini ruang TU, itu perpustakaan. Jadi ini pusat apa ya? Pusat kegiatan orang-orang di sini. Di sebelah sana, di belakang teropong, disebutnya Gedung Zeiss, itu apa? Ada perumahan karyawan, perumahan peneliti yang sehari-hari berkegiatan di sini. Di sebelah sana lagi ada lagi rumah untuk peneliti juga. Cuman biasanya peneliti asing yang menempati di sana. Kalau mereka meneliti di sini, mereka nginepnya di sana. Kalau kita kan menelitinya di sini aja di Wisma ini. Dan ini ada banyak kamar, adem, enak, nyaman. Wih, sudah matang om. Ini udah matang. Stop. Kita matikan dulu apinya. Oke, kita mati. Kita bikin. Sama-sama kopi dari ketinggian, kopi dari Temanggung, Jawa Tengah. Dan secangkir kopi pahit. Siap. Oke. Selamat kopi teman-teman. Adios.